Oke, pada tahun 2000 jumlah pengangguran pada SMK itu jumlahnya sekitar 150.000 orang. Angka ini meningkat aja pada tahun 2001 menjadi 1 juta lebih. Gila sih. Ini kenapa video ini gue akan mengangkat soal SMK karena gue adalah salah satu produk dari SMK. Dimana gue angkatan sekitaran tahun 2000. Gue sendiri memilih SMK pada saat itu memang tujuannya bekerja. Yang mana harapannya adalah ketika sudah lulus SMK, gue bisa cari uang. Tujuan mulia gue adalah membantu keluarga untuk mendapatkan uang dan membantu orang tua. Perjalanan itu tidak semulus ekspektasi yang mana ketika gue masuk sekolah, ternyata pada saat gue lulus sekolah di SMK, gue belum bisa langsung kerja. Gila, fuck them, man. Ternyata ekspektasi nggak sesuai kenyataan dan gua ambil mesin industri pada saat itu. Pada saat itu lagi hype banget untuk anak cowok yang ambil sekolah di SMK untuk jadi teknik, itu lebih banyak ke jurusan otomotif. Nah, gue juga termasuk orang yang FOMO pada saat itu. Pada saat itu gue berpikir, aduh gue mesti juga belajar ambil jurusan otomotif di SMK dan pada saat gue daftar sekolah di SMK gue, gue kehabisan jurusan atau gue udah nggak diterima di jurusan otomotif karena muridnya udah kebanyakan. Karena menurut gue ada beberapa tren dari sekolah, dari SMP, kebanyakan negeri favorit kayak gitu. Misal kalau SMA atau SMU, IPA pada masanya menjadi tren. SMK juga sama, pada saat itu jurusan yang lagi tren banget adalah jurusan otomotif. Nah, gue termasuk orang yang pengen masuk otomotif pada saat itu. Tapi nggak kesampaian karena, jurusannya penuh, siswanya penuh, muridnya penuh, ya akhirnya gue masuk di, jurusan teknik perkakas atau mesin industri di sekolah itu juga. Jurusan mesin industri atau mesin perkakas ini jadi sesuatu yang baru buat gue dan ini, searah atau sejalur dengan apa yang gue inginkan, selurus apa yang gue ekspektasikan. Gue pengen waktu itu pengen kerja di pabrik dan pengen megang mesin. Nah, mesin dan jurusan SMK Mesin Industri adalah menurut gue jembatan gue untuk mengarah ke bekerja sebagai pabrik dan cowok megang mesin. Nah, itu eee, cita-cita gue walaupun gue tetap ingin masuk otomotif karena pada saat itu gue pikir keren aja jadi mekanik gitu. Cuma ya, takdir gue, tidak. Cuma ya itu takdir gue ternyata adanya di mesin industri dan gue akhirnya menikmati, sekolah di jurusan mesin industri di SMK. Perjalanan waktu gue sekolah, gue dapat praktek selama seminggu itu 2 diantaranya adalah mesin industri, di mana mesin industri itu seingat gue pegang mesin bubut, mesin pris, gue belajar mesin apalagi ya gue lupa, ngikir lah untuk, semester pertama. Lalu, praktek keduanya adalah las listriknya dibagi 2 dan dalam satu waktu, ya artinya, di antara las listrik dan las api itu nanti, pada saat ini dibagi, beberapa season per 1 bulannya yang mana, artinya gue 1 minggu itu ada 2 praktek, las listrik sama mesin industri yang di mana di mesin industri juga berbagai macam mesin, tadi fresh bubut dan las juga ada las listrik sama las, api. Nah itu, selama seminggu sekali yang gue rasain kayak gitu. Seinget gue lah ya, paling maksimal seminggu 3 kali dan gue sangat dipusingkan dengan teori, enjoy gue ngejalaninnya pada akhirnya karena gue menemukan sesuatu yang belum pernah gue pegang dan balik lagi gue juga pengen cita-cita pada saat itu kerja pabrik yang mana, gue harus megang mesin gitu, gue jadi anak teknik banget gitu. Yang pada akhirnya gue juga tidak berpikiran atau tidak bermimpi lagi sebagai mekanik, yang mana itu kebanyakan anak muda pada saat itu atau anak sekolah yang ambil SMK pada saat itu impian untuk jadi mekanik. Seiringnya berjalan waktu, oke gue lulus di tahun 2005, 2002, 2003, 2004, 2005, 2002, 2003, 2004, 2005-an, pokoknya 3 tahun gue lupa. Ternyata gue kesulitan untuk mencari kerja. Oke lanjut, ya gue ngabisin waktu 3 tahun di SMK, ya alhamdulillah gue lulus, yang mana
Ternyata gue tidak bisa langsung bekerja, yang pada saat itu gue selalu gagal pada tahap tes ketika masuk kerja, dan ini adalah yang gue rasain sebagai anak SMK, yang mana ternyata gue bego juga gitu, goblok banget lah. Ya tes selalu gagal, yang gue tahu kelemahan gue pada saat itu adalah kurang terampil pada saat dites untuk memegang atau menggunakan mesin industri mesin perkakas, entah itu mesin bubut atau mesin price, dan juga mesin las pada saat itu. Dan pada masa-masa itu jadi frustasi banget ya, karena harapannya adalah pengen kerja gitu, lulus gue kerja, dan sekalinya tes gue tuh bisa dibilang nggak pernah lulus karena gue selalu gagal pada saat dites, tes teori ataupun tes praktek. Yang mana paling utama adalah ketika gue tes praktek atau tes teori. Nah ini kedua ini sama gitu, ketika tes teori gue selalu gagal pada saat gue perhitungan cepat. Gue bener-bener nggak bisa cepat gitu dan akurat. Walaupun pada saat itu gue ngelamarnya bukan sebagai operator mesin bubut atau operator mesin fries. Jadi gue udah random aja pada saat itu. Persyaratan dari salah satu untuk kita bisa melamar pekerjaan kan usia. Nah, gue nggak mau usia gue akhirnya telat dan tidak diterima karena persyaratan usianya udah lewat gitu. Nah, 1 tahun atau gue lupa, kurang lebih 2 tahun, pada akhirnya gue ngerasa kayak hopeless. Dan oh ya nggak, gue jadi 1 tahun gue akhirnya nggak pernah ngalamin ngerasa kerja. Akhirnya ada salah satu teman gue yang ngajak, ada kesempatan untuk belajar lagi gitu. Walaupun pada saat itu gue ngerasa, udahlah cukup gitu, nggak usah belajar lagi gitu, capek banget gitu. Karena salah satunya adalah dari keluarga gue juga suruh gue kuliah, gue nggak mau gitu. Karena gue kayak udah waktunya nyari duit aja, dan satu sisi gue akuin gue emang nggak mau belajar lagi gitu. Capek banget rasanya untuk bergelut dengan buku, iya kayak gitu. Nah ya udah, tapi konsekuensinya gue stagnan, jalan di tempat, gue nggak kerja dan selalu gagal dalam tes, tes tulis ataupun tes teori dan tes praktek. Yang mana tes praktek ini secara kemampuan gue bisa ngelas listrik, tapi secara kafah gue hanya bisa menggunakan listrik, tapi gue tidak bisa men-setting ukuran trafonya pada saat, apalagi ngomongin las listrik dan las api. Nah, las api ini lebih rumit menurut gue karena pada saat itu gue ngerasa jauh banget dari keterampilan yang harusnya gue dapetin. Ini terjadi karena gue ngerasa gue lambat, dan satu hal yang gue tahu, bobot untuk prakteknya ini cuma sedikit gitu, seminggu cuma sekali, ya artinya 2 kali, tapi yang listrik sekali, yang las untuk yang praktek las sekali, dan praktek mesinnya sekali, dan itu menurut gue kurang gitu. Membuat gue agar terampil menggunakan mesin ataupun menggunakan las, yang di mana itu adalah faktor utama yang harus gue kuasain gitu pada saat gue lulus. Singkat cerita, setahun gue nganggur, gue diajak temen gue untuk masuk Balai Latihan Kerja BLK Cijantung, Jakarta Timur. Sebenarnya gue udah hopeless juga pada saat itu, tapi pada akhirnya gue masuk di situ lewat tes. At least gue lewat tes, dan awalnya gue lihat di papan pengumuman nama gue kok nggak ada gitu. Pada akhirnya ternyata nama gue ada di paling atas gitu, berdasarkan abjad gitu. Udah, gue akhirnya ngejalanin itu sebenarnya setengah-setengah di awal, karena gue ngerasa apakah ini ada hasilnya gitu. Sementara kok gue ngerasa kayak belajar mulu gitu. Tapi gue untuk kerja tuh sulit banget ya. Tapi ya perjalanan waktu, gue sama teman gue akhirnya gue ambil mesin industri lagi, tapi teman gue ngambil jurusan lain. Tapi dia sama-sama STM atau sama-sama SMK pada waktu itu, cuma beda sekolah sama gue. Dan gue tetap ambil untuk matengin di teknik industrinya. Singkat cerita 3 bulan gue masuk BLK, akhirnya gue ngerasain di mana ketika gue udah lulus BLK selama 3 bulan, itu bener-bener gue pakai, dan pada akhirnya gue kafah dalam menggunakan mesin perkakas. Yang mana mesin bubut, mesin las, sama mesin listrik, itu gue menguasai, dan akhirnya di situ gue baru ngerasain, oh begini ya kalau misalnya kita terampil dalam sesuatu gitu. Bener-bener kayak perusahaan ngelihat kita sertifikasi aja, udah bisa dibilang dia udah percaya 50% sebelum dia melihat kita pada saat prakteknya, dan itu
membuat gue pada saat itu akhirnya pecah telur dan gue bisa kerja untuk pertama kalinya di pabrik. Sebelumnya gue belum pernah ngerasain kerja di pabrik selama lulus SMK, selama gue sebelum khusus di BLK Cijantung. Nah, itu yang gue rasain dan cerita gue di video ini, semoga SMK itu bisa belajar mengadopsi bagaimana kurikulum di Balai Latihan Kerja atau di BLK, yang mana bobot keterampilan itu dalam bobot kurikulum yang harusnya keterampilan murid siswa atau siswa yang mana, dan menurut gua BLK salah satu solusinya ketika kalian yang sekolah SMK ini bisa melanjutkan untuk menjadi lebih terampil dan lebih kafah. Dan yang gue rasain itu bener-bener luar biasa, selain disalurin tapi bener-bener ngerasa oh kita ini udah terampil, dan itu bisa gue rasain saat gue lulus dari Balai Latihan Kerja dan ngerasa gue bener-bener ada value-nya, ada isinya gitu, gue bisa gitu pada saat gue dites, gue tanpa ragu, tanpa ada grogi dan sama sekali gue udah di luar kepala kayak gitu. Dan itu adalah salah satu cara gue untuk bekerja setelah gue sekolah di SMK, yang mana gue harus melewati kursus dulu di BLK, dan itulah yang terjadi gitu. Terlepas dari oversupply atau kebanyakan anak-anak SMK di Indonesia ini, ya setidaknya kalau kita punya keterampilan, gue cukup yakin kita pasti akan berguna buat diri kita sendiri ke orang lain. Entah itu misalnya nggak mesti kerja pabrik, bikin usaha, dan lain sebagainya. Dan gue ngerasain itu ketika gue juga resign di pabrik, gue dilibatkan di bengkel-bengkel terdekat, yang mana menurut gue upahnya juga lumayan, worth it lah, kayak gitu. Oke, itu aja dari gue. Like, share, and comment jika kalian suka dengan video gue. Thank you.